Makanya orang-orang yang punya khodam itu jati dirinya hanya 50%. Diri aslinya dia hanya 50%. 50% lagi. 50%-nya pengaruh dari khodamnya. Ketemu lagi di Kimata, kita mau cerita. Saat ini Harsha Subandrio sama Kak Re. Kita tos dulu. Mantap. Iya, biar enggak. Ya. Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu, Om. Harus sehat, ya. Terus juga harus ceria, semangat. Itu udah harus. Mudah-mudahan sih sejahtera ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita sejahtera tuh harus dimanifest juga ya. Oh harus. Manifestasikan. Harus. Jadi bahasanya gini, Om. Aku sehat, bahagia sejahtera. Aku sehat, bahagia, sejahtera. Oh siap. Gue senang banget. SBS ya. SBS ya. Aku sehat, aku bahagia, aku sejahtera. Iya. Mulai sekarang itu Makanya, jadi moto hidup gue. Kita jangan nyumpahin orang, sumpahin diri sendiri. Kaya lu. Kaya beneran. Bahagia lu. Ini ngomong-ngomong kita mau bahas apa nih malam ini, Om? Jadi gini, Kak, kemarin itu kan ya seperti yang kita tahu ya, banyak yang ngomongin khodam, sampai sekarang pun masih jadi bercandaan juga soal khodam. Gitu, iya kan? Nah, khodam. Kalau nggak salah Kak Re sempet cerita soal nanganin orang untuk apa sih, ngebuang khodam atau gimana sih? Oh, pembersihan sih ya, lebih tepatnya pembersihan. Jadi itu pembersihan. Jadi pernah ada teman lah ya, bisa dikatakan teman. Jadi dia ini punya 5 khodam, Om. Banyak amat, nggak mau bagi-bagi apa bagaimana dia? Itu dia. 5 khodam. Astaga. Sebelum nanti gua nanya itu buat apa, silakan lanjut. Jadi ceritanya gini. Karena ini teman, jadi ya sedikitnya gua tahu lah ya kisahnya. Jadi awalnya itu beberapa tahun sebelum dia minta pembersihan dari khodamnya dia. Yeah. Nah, gue nih udah tahu nih, dari dulu nih gue udah tahu. Karena dia itu teman memang, lo kan. Gitu. Dia memang seneng yang namanya punya khodam. Gitu. Okay. Nah, singkat cerita, punyalah dia 5 khodam dengan fungsi yang berbeda, Om. Ya, ini langsung aja ceritain tuh ya. Apa aja tuh? Gue sempat penasaran memang, sempat penasaran. Apa sih bentuk khodamnya gitu loh? Bendanya ya, bendanya. Akhirnya dikasih lihat sama dia. Lu pengen tahu? Iya, pengen tahu. Ya udah nih, gue kasih lihat. Dikasih lah ada 5 benda. 5 benda. Ada yang benda tumpul, ada yang benda tajam. Tergabung di dalam 5 itu? Iya, 5. Ya salah satunya keris lah ya, yang lebih... Yang standar dan umum? Segini, Om, kerisnya. Oh, nggak terlalu besar? Enggak, ini gagangnya segini, sisanya dia... Lekukan? Iya. Ada berapa itu, lekukan tuh? Kan biasanya ada yang ganjil, biasanya ganjil kan 7. Oh gitu. Gitu-gitu katanya gitu. Kebetulan gue nggak ngitung lekukannya. Nggak ngitung lekukan, iya. Nggak penting. Benar, nggak penting. Bener juga sih. Nah, dari 5 khodam ini punya fungsinya masing-masing. Jadi, misalnya nih khodam yang pertama ya, benda yang pertama ini fungsinya untuk daya tarik dia. Oke. Jadi ketika dia berbicara itu, PD-nya minta ampun, Om. 1 juta lah tuh PD-nya tuh ya. PD-nya minta ampun. Dan lucunya ketika dia bicara, itu menarik jadinya, Om. Orang tuh senang ngeliat dia ngomong. Oh. Jadi kayak gitu, Om. Nah, khodam yang lainnya ada juga yang untuk dia kayak wibawa, Om. Astaga. Dia kelihatan wibawa gitu. Itu sebenarnya hampir kayak susuk ya. Kan kalau susuk kan ditanam kan. Iya. Kalau ini kan benda. Benda yang memang diisi makhluk gitu kan. Terus ada lagi beberapa lah, pokoknya sampai 5 kategorinya. Nah, dalam perjalanan kehidupan dia, ini yang gue tahu ya. Jadi dia sangat-sangat merasa terbantu dengan khodam-khodamnya itu. Yang 5-5-nya itu? Oke. Nah, suatu ketika dia nih ngerasa khodam-khodamnya udah selesai. Oh. Itu rasanya dia. Jadi bukan suruhan orang, bukan dia atas paksaan siapapun, nggak ada. Itu murni dari dirinya dia mau membersihkan itu. Nah, dia udah coba ke tempat dia
belajar. Karena ini kan kaitannya dengan ilmu. Keilmuan. Jadi ini ilmu spiritualnya iya. gitu ya. Dia udah coba gitu. Dia bisa 2. Untuk ngeberesinnya. Iya, ngebersihinnya bisa 2. Karena ini guru-gurunya masih hidup. Oke. Jadi dibantu gurunya untuk membersihkan hodam itu. Selesai nih PR-nya 2. Yang 3, gurunya udah pada nggak ada. Udah meninghoy. Lah, emang kalau misalnya si gurunya sudah meninghoy itu nggak bisa dibersihin, Kak? Ya dia harus dibantu sama orang lain yang memang punya kemampuan itu. Sebelum lanjut, sebenarnya dia dapat hodamnya itu dari 1 orang atau ada beberapa orang? Justru dari 5. 1 hodam, 1 guru. 1 guru. Oh, astaga. Gitu. Itu nggak bentrok apa bagaimana? Enggak, memang fungsinya beda-beda. Karena fungsinya beda-beda. Iya, fungsinya beda-beda. Gitu. Emang untuk dapetin hodam itu nggak bisa dari 1 guru aja misalnya? Bisa aja. Bisa aja sebenarnya kan. Ketika gurunya memang apa yang dia mau nih, hodam apa yang dia mau, gurunya tersedia. Oh ada nih, gue bisa. Bisa dengan guru yang sama. Oh. Tapi ketika nggak ada kan dia harus cari lagi tempat lain. Nah makanya akhirnya ketemu sama elu. Ya kalau ketemu sama gue kan dari dulu. Oh iya kan orang teman. Dan gue membiarkan aja gitu. Artinya walaupun gue paham, gue tahu, tapi gue nggak mau expose itu kan. Yeah. Jadi gue biarin aja. Nah mentoklah dia di 3. Masih ada 3 nih yang belum terselesaikan. Udah nggak ada nih. Yang pada akhirnya dia keliling-keliling cari tahu apa segala macem gitu. Nggak dapet juga Om solusinya. Nggak dapet solusinya. Nggak dapet juga. Tapi kalau dari yang sisa 3 nih kan, yang 2 udah nih ya kita bicara. Hodam yang sisa 3 itu sebenarnya dari bangsa jin, apakah baik atau jahat atau gimana, Kak? Hodam ini semuanya dari bangsa jin sih. Semuanya dari bangsa jin? Dari bangsa jin. Ya jin kan bisa menyerupai ya. Ya betul. Mau bentuk macan kek, mau bentuknya kiai kek, mau bentuknya apa kek. Dia bisa. Gitu. Yang membedakan itu hanya power-powernya aja Om. Oke. Gitu. Nah power-powernya ini itu berkaitan dengan kapasitas badan kita. Karena ada badannya manusia nih, itu yang benar-benar nggak kuat. Misalnya hodamnya macan. Misalnya ya, kita bicara hodamnya macan. Setelah dikasih nih, dia dapet, kalah badannya. Nggak kuat sama energinya sih, hodam ini lebih besar. Nggak sinkron jadinya? Iya, akhirnya dia sakit Om. Oke, berarti kan itu efeknya jahat dong buat ke dianya gitu kan? Ya, karena memang nggak disinkronkan dulu. Dia nafsu mau dapet yang besar. Oh iya. Karena kan mereka juga ada level-levelnya. Gitu. Jadi hodam-hodam ini juga ketika nggak sinergi sama kita, sama energi kita, akhirnya kita kalah. Nah, berarti hodam ini perlu dirawat dong sebenarnya, supaya energinya bisa sama atau gimana? Enggak, beda perawatan sama energi. Kalau perawatan itu bagian dari syarat Om. Syarat memiliki hodam? Iya, ketika dia deal, setuju, maka syaratnya harus dilaksanakan. Misalnya, ada salah satu syarat, tiap malam Jumat Kliwon, ini keris nih, yang ada hodamnya. Harus dimandiin. Mandiin ya, kembangnya harus 7 rupa. Buset. Misalnya. Nah, ketika dia tidak melaksanakan itu akan ada efek negatifnya. Efek negatifnya pasti ke dia kan? Iya, ke badan dia. Entah dia ngerasa nggak enak badan, entah dia ngerasa apa gitu. Pasti ada efek samping. Iya, kalau udah kayak gitu dia pasti, oh iya. Nah, gitu. Nah, setelah segera dirawat, apa itu akan berefek juga langsung ke dia ya? Ya, dia merasa nyaman aja. Oke. Kalau memang itu perawatannya jalan gitu ya. Kayak gitu. Nah, akhirnya teman ini datanglah ke gue ngobrol gitu kan. Bantuin gue lah, gue udah capek nih. Udah kemana-mana. Cari ke sini, cari ke situ, mau sama teman, keluarga apa segala macam. Gue pengen banget nih bersih katanya. Tumben dalam hati. Kesambet apaan nih gitu? Tumben, segitu dia dulu gue tahu banget ya, dia tuh bener-bener bangga banget sama hodamnya. Manusia super pede deh kalau gue bilang. Gue merasa gagah, karena dibawa, kan ya kan? Bahasanya didengar orang ya kan, mantep banget. Iya. Gitu. Kok ini tiba-tiba mau dibersihin? Nah dari situlah dia cerita, dari pertemuan gue sama dia tuh dia cerita bahwa 2 hodamnya dia udah bisa dibersihin karena gurunya masih hidup.
Nah, yang 3 ternyata sudah pada meninghoy. Ini yang jadi problem. Dia minta tolonglah bantuin gue cari orang sampai dapet yang memang bisa bersihin Khodam yang gurunya udah meninggal. Iya. Oh begitu. Berarti udah bulat nih tekadnya. Iya. Dalam pemikiran gue. Oh, udah bulat. Ya udah kalau emang udah bulat begitu mah. Dah gini aja. Gue bantu mau apa enggak? Emang lu bisa katanya. Ya kita lihat aja nanti. Dalam keadaan ngobrol begitu, handphonenya bunyi Om. Oke. Dia ditelepon sama salah satu sepupunya. Oke. Akhirnya gue berhenti dulu biar dia terima telepon dulu. Jadi gue belum jelasin apa-apa. Dia terima telepon, selesai. Dia ngomong sama gue. Re, ini sepupu gue yang nelpon tadi. Katanya dia ada kenal orang yang bisa bersihin Khodam yang gurunya udah meninghoy. Gimana nih? Ya terserah lu, gue bilang. Iya. Lu mau dibantu sama dia silahkan. Mau gue bantu pun silahkan. Iya. Silahkan pilih. Bahasa gue silahkan pilih. Itu penekanan. Iya. Dia mikir, nggak mungkin sih ya sepupu gue bohongin gue. Ya iya, nggak mungkin juga lu bohongin gue. Ya kan temen banget, iya kan. Tapi nih masalahnya, dianya agak jauh. Yang ditawarin sama sepupunya agak jauh, jadi beda kota Om. Oke. Sementara sama gue satu kota. Satu kota. Kayaknya gue malu dulu deh. Lah kok sama lu dulu? Gitu, karena kita satu kota. Bahasanya begitu. Iya. Gue minta bantuan lu aja deh. Ya udah kalau lu udah memilih, gue siap. Kapanpun lu udah ready untuk dibersihin, datang lagi ke sini. Kenapa nggak sekarang katanya? Kenapa nggak sekarang? Mantepin dulu pilihan lu. Apa benar mau dibersihinnya sama gue? Karena kan lu juga baru dapet tawaran. Karena lu ngerasa juga nih ada keraguan ya. Iya. Oke. Lu kan ada tawaran dari sepupu lu ya kan? Yaudah deh, gue kabarin secepatnya. Oke, gue tunggu. Pulanglah dia ceritanya nih. Ya, balik. Kalau nggak salah 3 hari atau 4 hari Om, dia nelpon langsung ke gue. Re, gue putusin, gue mau dibantu sama lu. Selain deket, fleksibel, gue juga udah kenal lu, nggak mungkin lu bohongin gue. Gitu bahasanya. Wah, gue bilang mantap nih. Udah mantap nih ya kan. Oke, kalau udah mantap, kapan lu bisa ketemu lagi sama gue? Dalam waktu dekat. Akhirnya ketemuan lah Om 2 hari kemudian. Oke. Ngobrol-ngobrol, gue bilang udah siap belum? Sekarang Re? Iya sekarang. Oke deh, gue udah siap. Apa nih yang harus disiapin? Kagak ada. Mental lu sama pikiran lu yang bener. Siapin itu aja udah. Udah ikhlas belum nih? Kalau dicopot semua? Ya lu nanya ikhlas sama gue katanya. Yang 2 aja udah gue buang, yang 3 gue kepuyangan. Udah ikhlas banget ini gue. Mantep ya? Mantep. Enggak, jangan sampai udah dibersihin nyesel nyari lagi. Iya kan lu kocak gitu ya. Namanya manusia kan. Iya. Enggak, gue nggak bakalan goyah. Oke. Gue bantulah untuk bersihin. Nah, gue bilang sama dia, maaf ya, karena ini ada 3 Khodamnya. Ini prosesnya harus 5 kali berturut-turut. Maksudnya gimana katanya? Maksudnya gini, paling cepat prosesnya dari proses pertama, kedua, 2, ketiga, 3, keempat dan seterusnya itu 1 minggu. Paling cepat. Itu pun nanti gue akan lihat kondisi fisik lo dulu. Kuat atau enggaknya gitu. Misalnya nih, hari ini kita lakuin pembersihan pertama. Iya. Selama seminggu ke depan, perhatiin badan lo. Ada lemes enggak? Ya itu dia. Ya, ngerasa lunglai enggak? Atau mungkin keringet dingin, atau perasaan enggak enak, atau mungkin jantung berdebar-debar. Atau sembelit gitu ya, kan. macem-macem lah, gitu kan. Oh gitu, kok banyak amat sampai 5 kali, berarti sebulan lebih dong katanya. Ya sebulan seminggu, kan seminggu cuma sekali bersihinnya. Dia penasaran, kenapa sih harus itu, kenapa nggak sekali babat aja? Gue jelasin, maaf nih, fisik orang beda-beda. Usia lu sama usia gue sama, jadi bisa gue ukur gitu loh. Gue juga nggak mau ngebersihin orang, nantinya lu kenapa-napa, nggak bisa kerja. Iya ya kan, makanya. aktivitas lu terganggu. Muka penyok-penyok. Iya, aduh. Kan kasihan kan nggak gitu. lucu ya kan, Iya. jalan juga
ngeraba-raba nggak jelas gitu. Ngesot jalannya, padahal dia nggak bukan suster, Iya, tapi dia kan ngesot dikira orang jalan. lupus ya kan, Iya. aduh. Oh gitu, emang gue serapuh itu, bahasanya begitu. Emang gue serapuh itu, nggak begitu. Kenapa dibagi 5? Supaya nggak bermasalah kesehatan lo. Lo masih tetap bisa aktivitas, lo masih bisa tetap ya warawirik sana kemari lah gitu. Jadi nggak mengganggu kegiatan lo sehari-hari. Nah, ini menariknya adalah kan khodam ini kan mau dibuang. Berarti bisa jadi khodam ini mempengaruhi dirinya dan sifatnya dia dong. Kan khodam Oh iya, bisa jelas. mempengaruhi. Jadi misalnya kayak macan, Jelas. dia jadi galak, gampang marah, terus body belang-belang. Oh, Ustaz. Nggak apa gitu ya. Nggak gitu Nggak sampai. juga. Cuman kan kayak penuh amarah, ada yang justru jadi pemalas atau apa segala macam. Itu Sebenarnya sebenarnya itu bentuk makhluk itu sebenarnya hanya lambang, Om. Oke. Lambang. Misalnya, kenapa sih orang pakai harimau? Kenapa? Mhm. Itu lambang keperkasaan. Perkasaan, betul. Bahwa dia berwibawa, tangguh, dah. Dan ditakutin. Gitu. Misalnya lambangnya ular nih. Wah, gesit dia, Om. Gesit, licin. Licin. Wah. Jadi itu hanya lambang-lambang aja sebetulnya. Oke. Misalnya lambangnya kiai. Wah, dia bersahaja. Pakai sorban. Iya, dia bersahaja. Terus bicaranya hati-hati kayak gitu. Semua yang baik-baik gitu. Modelnya begitu. Jadi itu hanya sekedar lambang aja. Sekedar lambang tapi itu bisa mempengaruhi sifatnya dia berarti Iya, ya. Makanya orang-orang yang punya khodam itu jati dirinya hanya 50%. Diri aslinya Diri dia aslinya hanya dia, 50%. 50% lagi? 50%-nya pengaruh dari khodamnya. Kita lagi ngobrol, lu ditemenin khodam nih, lihat nih. Apa Bentar, tuh? gua- Des. Bukan main. Serangga. Kirain khodamnya mengecil. Mengecil. Ada khodamnya di sini tuh, gue kecil aja. Gitu. Oh, itu 50%. Mempengaruhi karakter kita. Jadi sebenarnya bisa jadi menurut gue sih berbahaya dong. Kembali lagi ke manusianya ya, Om. Mm-mm. Kebanyakan yang gue lihat di luar sana justru mereka bangga, Om. Yang tadinya mungkin mereka orang yang pemalu gitu, jadi berani Oke. gitu. Tadinya mereka orang yang kalau ngomong itu gagap atau nggak pede, Tapi akhirnya ini ngomongnya lancar. lantang. Waduh. Bukan main. Malah jadi jago orasi gitu misalnya. Gila. Nah, 2 jam sendiri tuh pidato. makanya, nah temen lo itu yang sisa khodamnya itu yang mempengaruhi dianya sangat besar berarti sampai dia gue ini harus dibuang nih gitu. Iya. Nah, setelah gue jelasin nih sama teman gue itu, yang pada akhirnya dia oke untuk pembersihan pertama. Iya. Nah, mulai dong pembersihan. Selesai nih hari itu, Om. Jadi gue bersihin, langkah pertama itu adalah bagaimana menaklukkan si makhluknya itu, makhluk khodamnya itu, dan membersihkan si benda Yang ada di dia yang itu. ada khodamnya ini. Jadi, Clear. Nah, pulang dong dia. Minggu kedua, treatment lagi. Udah bukan masalah khodam lagi nih sama si benda. Orangnya yang kudu dibersihin dari efek samping bekas khodamnya itu. Dibersihin. Pulang, nelpon dia. Pembersihan yang kedua, nelpon lagi dia, setelah dia pulang besoknya dia telepon. Buset, kok gua sampai lemes begini? Lemesnya gimana ya? Coba diceritain ke gue. Jadi gue bangun itu lemes, gue nggak ngerasa sakit tapi lemesnya. Jadi mau ngapa-ngapain tuh males bawaannya, mau berangkat kerja juga males. Nah ini gue bilang, ini salah satu efeknya nih. Efeknya. Kenapa nih gue kayak gini? Karena apa yang selama ini nempel di lu dan sudah menjadi biasa ditempelin, itu dibuang, dibersihin. Itu, yang pada akhirnya udah nggak ada lagi yang nempel, kayak merasa kehilangan, gitu loh, merasa kehilangan, belum terbiasa dengan kehilangan itu, lemas. Iya, jadi lemas. Itu hal yang wajar. Yang penting lo masih sehat kan, maksudnya nggak ada rasa sakit, nggak ada, hanya lemes aja. Terus itu yang kedua tuh ya. Nah itu yang kedua. Kira gue ingetin lagi, itulah makanya ada fasenya berapa kali. Ya. Karena yang dikhawatirkan Seperti lu sama ini. sekali nggak bisa bangun. sampai kayak gitu bisa tuh? Bisa, sama sekali udah di kasur aja kayak malas ngapa-ngapain Om. Tidur aja bawaannya, makan, melek, lapar makan, minum,
tidur lagi, sampai segitu. Makanya kenapa dibikin beberapa tahap. Supaya jangan mengganggu aktivitas dia gitu. Akhirnya gue coba semangatin, bawa jalan. Bolak-balik ke dalam rumah. Kena matahari kalau enggak gitu ya. Akhirnya dia coba lakuin, bisalah dia berangkat kerja. Oh iya, gue cuma lemes doang. Energinya mulai bawa kembali mobil, dia berangkat kerja masih tetap bisa. nih. Karena cuma lemes doang, nggak ada sakit-sakit atau apapun gitu. Nah, pembersihan ketiga, minggu ketiga, dia datang lagi. Ngebersihin semua pengaruh-pengaruh buruknya yang ada di dirinya dia. Dibuang-buangin lah tuh. Tentang masalah yang berkaitan dengan khodamnya dan benda-benda pusakanya dia itulah. Pembersihan keempat, sebelum pembersihan keempat, dia nelpon ke gue. Re, gue kok ngerasanya lama banget ya sampai pembersihan kelima. Ini keempat aja belum nih, baru mau. Gimana sih ini? Lah kan dari awal udah gue jelasin, gue bilang. Kok tiba-tiba jadi nggak sabar ya? Kan udah gue jelasin gini. Enggak, gue ngerasa nih badan gue balik lagi nih kayak yang pertama katanya. Lah, yang pertama kan bersihin benda sama makhluknya. Iya, gue ngerasanya begitu nih. Kan pembersihan pertama harusnya kan badan gue belum lemas. Nah ini balik lagi nih kayak yang pertama nih katanya. Wah enak banget nih badan gue. Sabar gue bilang. Tunggu prosesnya selesai, baru tahu rasanya gimana di endingnya. Ini kan baru 3, mau ke 4. Nah, besoknya dia telepon gue lagi, Om. Sorry nih, pembersihan keempat gue nggak bisa datang. Hah? Nggak bisa datang, pembersihan keempat, nggak bisa. Padahal itu harus berturut-turut kan, iya, gue bilang. Per 1 minggu, gitu. Gue nggak bisa datang nih pembersihan keempat. Lu sakit? Gue bilang. Enggak, gue nggak sakit. Gue nggak sabar. Gue mau pergi yang sepupu gue bilang. Hah? Rekomendasi sepupunya yang waktu itu telepon. Iya, enggak. Kok bisa ngaco pikirannya? Gue capek katanya, nggak kelar-kelar. Oh, ya udah terserah lo, gue bilang. Ya kan kita nggak bisa maksa, Om. Tapi kan berarti dia ngulang lagi dong, Kak. Wallahu alam ya, itu urusan dia lah. Ya. Nah, singkat cerita, dia nelpon gue lagi. Sesudah itu ya? Sesudah dari rekomendasi sepupunya ini. Dia nelpon gue lagi. Re, gue mau pembersihan yang keempat nih. Datang aja dulu deh, nanti kita ngobrol lagi, gue bilang. Datang lah dia. Ngobrol. Maaf ya, gue bukannya gak percaya sama lu. Tapi gue gak sabar. Gue gak sabar ini. Ya istilahnya gini dah, banyak yang bantuin kan lebih bagus. Kalau bantuin pindahan rumah, banyak yang bantuin cepet selesai. Tapi ini masalah khodam. Udah mau dibantuin sama yang bener, lu ganti. Emang, nah sekarang makin banyak yang bantuin, makin bagus kata dia gitu. Dari mana pemikiran gitu? Akhirnya gue giniin. Maaf nih, lu udah ke sono. Yang rekomendasian sepupu lu. Udah. Ini makanya gue kesini lagi nih pengen pembersihan yang keempat. Makin ngaco nih badan gue. Kan? Akhirnya gue giniin. Gua kata. Maaf nih, seandainya kondisi lu sakit paru-paru, gue bilang. Lu berangkat tuh ke rumah sakit paru. Ke rumah sakit A. Dapat dah diagnosa tuh dari dokter. Dikasih dong obat. Nih, obatnya. Lu pulang nih, lu udah minum obat. Besoknya lu ke rumah sakit B. Ya, dapat diagnosa lagi dari dokternya. Dikasih lagi obat sama dokternya. Dua-duanya lu minum obatnya. Berantem tuh obat. Kalau berobat itu fokus. Ya, jangan mencela-mencele. Ntar yang ada nih keracunan di badan. 2 obat dari 2 dokter. Lu telen semuanya. Fungsinya ternyata ngancurin. Nah, nggak kompak itu obat. Belum tentu lu jujur loh sama dokternya. Iya, kan lu nggak bilang obat di sono. Belum tentu lu ngomong. Enggak sih, gua nggak ngomong. Pokoknya prinsip gua makin banyak yang bantu, makin bagus lah. Mudah-mudahan makin cepat. Lah terus gimana itu kan? Ya sekarang akhirnya, ini bukan berobat medis soalnya kan? Medis aja ngaco Pak kalau begitu. Iya makanya. Terus gimana Kak itu? Akhirnya gue jelasin.
Gue bilang harus fokus. Jadi istilahnya berobat paru ke satu dokter, selesaikan dulu satu dokter paru. Nanti ketika obatnya udah habis, nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan, baru pindah dokter, gitu. Gimana kita mau tahu hasilnya kalau kita belum selesai berobatnya? Yeah. Nah kan dari awal gue udah bilang, ini ada 5 kali yang harus lo lakuin dalam tahapan pembersihan khodam. Iya. Padahal dia udah 3, sisa 2 lagi kan cuma sebentar. Jadi ini mindsetnya sebenarnya, gitu. Kalau ke gurunya, dia kan bersihin satu guru satu khodam, mungkin 3 kali selesai, ya kan? Iya. Lah kalau ini kan langsung 3, mesti diselesaikan berbarengan. Padahal sebenarnya lo diskon tuh. Coba kalau 3 kali 3 kan 9 sebenarnya. Iya. Ya kan? Kayak 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat gak sempat, harus dibalas. Jadul banget. Ya Allah, tolong. Gitu Om. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa badan dia terasa seperti awal lagi. Jadi lo ngulang lagi dong saat itu? Mau nggak mau Om. Dari pertama lagi? Iya. Astaga. Dan lucunya lagi, kenapa dia sampai balik ke gue lagi, padahal udah ngejalanin yang rekomendasi sepupunya. Dia kan bisa lihat Om sebenarnya prosesnya. Karena dia salah satu anak tembus pandang juga. Dia bisa lihat sebenarnya. Nah ketika dia lihat itu, baru 1 kali pertemuan dia udah ngerasa nggak cocok. Makanya badannya seperti itu. Karena iya, dia kan lagi sedang diproses, dibantu sama lu kan. Nah itu kan bukan ritual, prosesnya itu kan harus diikutin. Iya. Karena lu yang tahu nih prosesnya begini. Iya. Ditambah masuk 1 lagi. Makanya itu gue jelasin, lu kan bisa lihat, harusnya lu udah bisa nyaksiin. Ya karena gue bisa lihat, gue cukup sekali di sana. Ternyata lebih soft yang lu lakuin dibanding dia. Dia betotannya lebih kasar. Gitu. Sebenarnya kenapa dia nggak langsung ngeliat aja sama lo yang lo kerjain? Karena belum ada compare. Oh. Iya kan? Jadi dia nggak bisa untuk kasih penilaian begini begitu, gitu. Ya udah gue bilang, karena seperti ini, gue hitung dulu nih. Lu udah mau yang keempat, telatnya 3 hari. Oh ya, ada perhitungannya. Telatnya 3 hari. Tetap bisa lakuin yang keempat, tapi dari yang keempat menuju yang ke-5 itu 10 hari. Udah nggak seminggu lagi. Udah nggak bisa seminggu, udah lebih jadinya. Udah lebih jadinya. Yang harusnya dipercepat jadi agak lambat. Gitu. Tapi akhirnya udah terkontaminasi sama energi lain. Itu kan energinya mesti dibuang lagi kan. Yang pada akhirnya berjalanlah nih yang keempat sampai dengan selesai. Udah selesai gue suruh cek sendiri masih ada sisa apa enggak. Dia perhatiin dirinya sendiri. Alhamdulillah ini tinggal PR gue pribadi katanya. Bagaimana gue harus membuang sifat-sifat yang dulu nempel dari si makhluk dari itu. si makhluk itu. Gitu. Nah, kalau pengen punya khodam itu harus punya guru atau bisa nangkap sendiri sebenarnya? Punya guru. Nah, punya guru kan? Punya guru lah. Nggak bisa. Ini khodam nih. Utang terusin lo. Gitu nggak bisa gitu. Nggak bisa. Harus punya guru. Harus punya guru. Nah, kalau kita ego kita sendiri, kalau salah tangkap Om, spesialisnya kita nggak tahu, kita harus ulik lagi spesialis apa dia, untuk apa. Baru-baru ini ada yang salah tangkap. Nah, udah ditahan akhirnya baru dibebasin tuh. Peggy lagi aja. Itu salah tangkap. Nah, kalau yang apa yang merasukinya? Iya. Nah, tapi kan gini ya Kak, walaupun memang harus ada gurunya untuk untuk punya khodam gitu. Kenapa gurunya mengiyakan sebenarnya? Karena gurunya menghalalkan itu. Oh. Begitu. Jadi sebenarnya punya khodam itu baik atau enggak Kak? Nah, kalau versi gue, menurut gue nggak baik. Nggak baik. Kenapa? Karena kalau menurut sudut pandang gue ngerasanya tuh orang yang memiliki khodam itu adalah orang yang tidak percaya diri. Oke. Dia nggak percaya dengan kemampuannya sendiri. Contoh, misalnya gagah, berwibawa. Itu kan bisa kita create sendiri loh dalam diri kita. Sebenarnya iya. Iya dong. Betul, gue setuju. Bicaranya lantang, terus menarik. Iya. Kita bisa belajar loh cara bicara menarik bagaimana, bicara lantang bagaimana gitu. Kita bisa belajar sebenarnya. Gue setuju karena itu yang gue lakukan di pekerjaan gue sebagai penyiar radio gitu ya.
Terus contoh lagi, ini ada salah satu kawan sampai dengan sekarang masih pakai hodam ya. Jadi hodamnya dia ini ketika dia kena musibah atau kena celaka, dia tuh nggak kenapa-napa om kulitnya. Oh, kebal? Iya. Gitu. Kalau di gue, supaya nggak cilaka, jangan bikin masalah. Oh, iya benar. Nah gitu. Sesimpel itu. Lu jadi jangan memang cari masalah. Kembalinya bagaimana kita mempercayai diri kita sendiri sebetulnya. Iya. Nah, ada lagi satu pertanyaan gue. Ada juga katanya hodam yang dititipkan dari leluhur. Iya. Itu turun-temurun. 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 Sekarang gini deh Kak, gue kan udah denger banyak hal nih dari orang, gue ketemu lah sama siapa, ketemu sama. Selalu bilang, lo itu dititipin, Om, Mas, ada. Lo dititipin. Cuman memang lo kayaknya nggak mau tahu ya. Nah, gue nggak tahu. Kalau dari sisi lo melihatnya, apakah memang ada hodam itu? Dulu ada Om. Serius Kak? Iya, dulu ada. Bentuknya apa? Kalau gue boleh tahu? Dia lebih dominan dari Jawa ya. Dominannya lebih dari Jawa, dari Pulau Jawa. Dia tuh laki-laki. Wibawa lah. Wibawa. Itu bisa dari... dikatakan charming sih. Oh. Charming. Menarik. Itu bawa emang gue dititipin atau turun-temurun? Turun-temurun. Turun-temurun. Jadi karena dia udah ngikutin leluhur yang dulu, jadi ketika leluhur yang dulu nggak ada, dia tetap ke anak cucunya gitu loh. Oh, kan dari keluarga, gue yakin itu pasti dari keluarga bokap nih. Iya, betul. Iya kan? Nah, sedangkan di keluarga bokap beradik kakak dulu sampai 17. Wow. Terus punya anak-anak sepupu gue kan, banyak. Apakah itu turun ke sepupu gue juga atau hodam itu justru ke gue? Karena banyak orang yang ngomong kayak gitu. Dia milih sih. Kalau hodam turunan ya, dari leluhur itu dia milih yang cocok. Yang cocok itu yang dia ikutin. Yang cocok dia ikutin. Apakah dia merasa cocok sama gue? Merasa cocok. Itu dulu kan? Dulu. Sekarang udah nggak ada. Sekarang kemana dia Kak? Jauh, udah jauh. Udah jauh ya? Udah jauh. Dan jadi, itu... Dulu itu bisa dikatakan Om Harsha ini 50% terpengaruh dari sifatnya dia. Karakternya dia. Nah, coba Om Harsha perhatiin kondisi setahun belakangan ini ya, setahun belakangan ini. Beda nggak sama setahun sebelumnya? Beda banget. Nah itu, karena Beda efek banget. dari lepas dari itu. Dalam artian sudah dijauhkan. Jadi dia nggak boleh lagi ngedeketin Om Harsha sekarang ini. Dia harus sudah menjauh. Karena memang, iya ya, gue jadi... Udah jadi diri sendiri nih kalau yang gue lihat. Alhamdulillah. Udah nggak ada domplengan. Jadi, dulu iya. Baru-baru ini gue ngobrol sama sahabat gue nih. Video call, karena dia ulang tahun. Oke. Barcok, selamat ulang tahun. Terus temen gue ini, sahabat gue ini selalu melihat semuanya itu pakai mata hatinya dia. Batin. Pakai batin. Dia bilang, Yey kok sekarang agak beda ya? Yey lebih santai, kalem, mukanya seger. Kalau dulu-dulu tuh kayaknya lu tuh tense banget gitu, tegang banget. Ini enggak lo. Lu kenapa? Lu udah happy. Tuh berarti Om. Berarti ada benernya kan? Iya, pembuktian itu. Berarti yang dulu itu masih terpengaruh kan karakternya sama si hodamnya. Pantesan. Lebih enjoy nggak sekarang? Wah. Lebih merasa jadi diri sendiri nggak sekarang? Gue satu ya, alhamdulillah enjoy menjadi diri sendiri. Dan gue enteng, gue tidak berat memikirkan kehidupan. Dijalanin aja, diikutin prosesnya aja. Dan nggak kayak kalau dulu tuh kayak ada yang ngejar-ngejar gitu loh. Iya. Lu mesti gini, lu mesti gini, lu mesti. Yang ini santai aja udah ikutin. Kesannya kayak ngoyo. Kayak ngoyo. Gitu. Makanya ini sih sudut pandang gue ya. Artinya tidak juga menyalahkan orang-orang yang menggunakan hodam ataupun masih sampai dengan saat ini sangat menyukai hodam, ya silahkan. Ini hanya versi gue aja gitu loh. Gue lebih suka jadi diri sendiri. Nggak perlu support dari makhluk-makhluk jin-jinan ini gitu ya. Artinya gue pengen jadi diri gue sendiri, lebih mengenal diri gue sendiri gitu loh. Berarti dengan kemampuan diri gue sendiri gitu. Hodam itu bisa memberikan efek yang bermacam-macam ke masing-masing orang. Iya. Kalau disesuaikan dengan karakternya. Misalnya dia pemarah, jadi makin marah udah nanti. Bisa jadi nih, ketika dia belum ada hodam,
mungkin marahnya bisa merah mukanya Iya. atau mungkin Sampai yang uratnya nonjokin nonjok. orang gitu kan. Ketika dia pakai hodam bisa lebih parah dari itu, Om. Wah, gila. Gitu. Tapi itu ya Kak ya. Akhirnya gue punya gambaran lagi. Tapi terima kasih loh Kak, lo yang cerita. Gue nanya tadi bahwa hodam itu dan lo bilang menjawab, lo ngerasa apa sekarang? Itu gue terima kasih banget karena asli beneran itu yang gue rasain. Iya. Rata-rata dari beberapa orang yang dibantu untuk bersihin dari hodam, beberapa bulan kemudian atau setahun kemudian biasanya memang gue tanya, ada yang beda nggak sekarang? Sikap lo atau mungkin perasaan lo gitu. Karena kita pengen tahu nih, dengan hilangnya hodamnya, apakah dia masih percaya diri atau enggak? Apakah dia jauh lebih baik apa enggak? Gitu. Iya, berarti kalau misalnya memang ada perubahan jauh lebih baik, itu berhasil. Berhasil. Tapi ada juga yang bisa mungkin tidak dong. Iya, pernah juga nemuin case dia sampai ngerasa kayak kehilangan power, kehilangan kepercayaan diri. Akhirnya kita bantu bangun mindsetnya supaya dia pahami bahwa itu semua sebenarnya nggak seperti itu. Nah, itu hanya pikiran aja. Itu hanya ada di pikiran kita aja. Kita bisa bangun segala sesuatu hal-hal baik dalam diri kita kalau kita mau belajar. Betul. Gitu. Kak, sekarang sekalian kita mau nutup obrolan kita. Misalnya ada Om Bre, Mas Bre, Tante Bre yang memang bersinggungan dengan hodam-hodam ini. Minta bantuan ke Kimata bisa nggak nih kita kira-kira? Insya Allah bisa. Untuk bantu bersihin dari hodam. Tuh. Hodam apapun. Apapun. Iya. Jadi tinggal hubungin Kimata aja. Silakan lewat email boleh, lewat komen juga boleh. Lewat mana lagi, Cap? DM Instagram juga boleh, ya. Kalau memang benar-benar hodamnya mau dibersihkan, Bersihin. kita insya Allah bisa bantuin. Atau di link di bio Instagram. Oh iya, link bio bio Instagram. Instagram juga bisa. Gitu. Kare, terima kasih obrolan Sama-sama. hodamnya. Ini membuka banget pengetahuan lagi. Kalau saya hodamnya handphone, Oh, komputer atau laptop. Hodam kan pembantu, Om. iya kan Iya, jadi saya pembantunya adalah teknologi. teknologi. Om. Tapi kalau di WA nggak pernah jawab. Hah? Tapi tetap kan, Om. Ya, Om, siap. Oh iya, siap. Walau Iya. mungkin lagi istirahat. Iya. Mungkin lagi ngobrol sama Lagi orang. ngobrol orang, bener. Beda kasus ya kan. Iya, silakan hubungi rekan saya, Iya. Asisten. asisten. Kare, makasih ya. Oke, sama-sama, Om. Oke, untuk Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, silakan jangan lupa di subscribe Kimata Kita Mau Cerita. Ini adalah segmen cerai yang pasti akan ada juga. Tadi seperti Kare bilang, ada yang mau dibantu untuk menghilangkan hodam, hubungi kami, ya. Hubungi kami, jangan Ghostbuster. Oke, jangan lupa belnya diaktifin. Subscribe yang banyak. Tolong sampaikan ke saudara-saudara yang lain. Super. Super thanks. Nah. Itu juga. Alright. Bye. Kasih.